Ya, kita gabung lagi di pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Di video pembelajaran kali ini, kita fokus mempelajari mengenai proses penilaian NJOP. Seperti teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah siklus penatausahaan PBB yang sudah kita bahas dari pertemuan yang pertama. Sebelumnya kita sudah berkenalan mengenai tentang tata cara penyampaian dan pengembalian SPOP. Kemudian ada juga penerbitan surat teguran. Kita juga sudah berkenalan mengenai proses klarifikasi dan tindak lanjutnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, di video sebelumnya, kita mempelajari mengenai proses penghitungan PBB. Oke, nah kita masih ada di titik yang sama, masih mengenai penilaian dan penetapan sampai produk hasil dan penerbitan SPPT. Cuman kali ini kita lebih fokus ke proses penilaian NJOP. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa penghitungan PBB terutang semuanya diawali dengan penilaian untuk menentukan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Setelah kita menemukan berapa besar NJOP bumi dan bangunan, baru kita bisa berbicara mengenai bagaimana penghitungan PBB terutang. Nah, pertemuan kali kita fokus bagaimana ketentuan yang mengatur tentang penilaian NJOP bumi dan juga NJOP bangunan. Kembali ke definisi bahwa NJOP merupakan dasar pengenaan PBB. Ya, terlihat dari slide yang sebelumnya atau di tayangan sebelumnya bahwa proses penghitungan PBB kita awali dari penentuan berapa besarnya NJOP bumi dan NJOP bangunan. Oke. Disebutkan di Undang-Undang PBB bahwa NJOP itu adalah harga transaksi yang diperoleh dari transaksi yang terjadi secara wajar. Oke. Di undang-undang sendiri dan ketentuan sendiri tidak disebutkan apa itu definisi dari wajar. Namun jika teman-teman bisa melihat di salah satu buku referensi kita, di tata cara penghitungan PBB sektor P3L yang dikarang oleh Pak Heru, wajar itu secara sekilas artinya adalah keadaan di mana pembeli dan penjual tidak memiliki ikatan. Oke? Artinya tidak ada hubungan istimewa. Dan mereka berhati-hati dalam melakukan kegiatan jual beli. Oke, selain itu, penawaran yang terjadi pun dilakukan secara layak tanpa ada paksaan. Oke. Kemudian kondisi berikutnya, bagaimana jika ternyata harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar tidak dapat dipenuhi. Artinya, ternyata objek yang mau kita nilai tidak ada transaksi jual beli secara wajar, atau mungkin objeknya tidak diperjualbelikan secara umum. Maka, berdasarkan Undang-Undang PBB, ditentukan bahwa jika ternyata tidak terdapat data transaksi, maka NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nah, 3 metode inilah yang akan kita pelajari lebih dalam di pembelajaran kali ini yang terkait dengan bagaimana penentuan nilai jual objek pajak. Nah, model-model ini biasanya teman-teman tahu bahwa ini dikenal dengan penilaian. Sekarang penilaian untuk PBB. Tentu saja kegiatan penilaian tersendiri ini dia mempunyai banyak tujuan. Oke. Namun fokus kita kali ini adalah kita akan mempelajari mengenai penilaian PBB, yaitu kegiatan untuk menentukan NJOP, ya. Tujuannya adalah untuk menentukan NJOP, oke, yang akan menjadi dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, hutan, tambang, dan sektor lainnya. Dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Artinya, di peraturan yang berlaku bahwa proses penentuan NJOP tersendiri digunakan dengan menggunakan pendekatan pendata pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Jadi ada 3 pendekatan yang akan kita pelajari di materi kali ini.
Oke. Nah, sebelum PMK 186 tahun 2019 berlaku, maka prosedur penilaian sesuai dengan alur yang teman-teman bisa lihat di bagian bawah tayangan ini. Bahwa penilaian itu diawali dengan memilih apakah menggunakan data pasar, biaya atau pendapatan. Ya. Kemudian, hasil penilaian tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai per meter persegi. Ya. Kemudian nilai per meter persegi tersebut diklasifikasikan menggunakan tabel klasifikasi menjadi NJOP per meter persegi. Itu adalah prosedur atau metode yang berlaku sebelum PMK 186 tahun 2019 disahkan. Setelah PMK 186 tahun 2019 disahkan, maka tidak ada lagi proses klasifikasi nilai bumi per meter persegi menjadi NJOP per meter persegi. Output dari proses penilaian itu sendiri langsung, jadi outputnya langsung dari penilaian langsung berupa NJOP per meter persegi. Saya rasa ini merupakan salah satu perbedaan mendasar antara pengaturan yang ada di ketentuan sebelumnya dengan aturan terbaru yang mulai berlaku di tahun pajak 2020 ini. Oke, sekarang kita berkenalan dengan pendekatan yang pertama, pendekatan data pasar. Secara definisi, pendekatan data pasar itu ya pendekatan yang menggunakan data pasar. Yaitu, atau kita lihat secara definisi lengkapnya, yaitu pendekatan penilaian dengan menggunakan data transaksi atau penawaran atas objek yang sebanding. Ya. Artinya, pendekatan data pasar ini membandingkan objek yang akan kita nilai dengan objek lain yang mirip-mirip. Secara gampangnya seperti itu. Jenis objek PBB apa saja yang dinilai dengan menggunakan pendekatan data pasar? Umumnya, semua objek pajak bumi berupa tanah itu dinilai dengan menggunakan pendekatan data pasar. Teman-teman ingat bahwa di video pembelajaran pertama, kita tahu bahwa bumi itu sebagai objek PBB terdiri dari 3 bagian. Permukaan bumi, yaitu tanah, kemudian ada perairan, dan ada juga tubuh bumi. Nah, jenis objek yang dinilai menggunakan pendekatan data pasar, yaitu objek pajak bumi yang berupa tanah, atau berupa permukaan bumi. Nah, baik di sektor perkebunan, sektor perhutanan, maupun sektor pertambangan. Di mana sektor pertambangan sendiri ada pertambangan migas, pertambangan minerba, dan ada pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Kenapa di sini tidak ada sektor lainnya? Karena kita tahu bahwa sektor lainnya tidak memiliki objek pajak bumi berupa tanah. Ya, sektor lainnya itu merupakan sektor yang berada di lepas pantai, ya, atau tidak di permukaan tanah. Oke. Namun tidak semua objek pajak bumi berupa tanah dinilai menggunakan pendekatan data pasar. Ya, ada 2, yaitu 1 tanah untuk area produktif hutan alam. Oke. Untuk sementara mungkin teman-teman masih bingung bahwa karena kita belum berkenalan dengan sektor perhutanan atau hutan alam, tapi yang jelas kita ketahui bahwa untuk area produktif di hutan alam, penilaian tanahnya berbeda. Dia tidak menggunakan pendekatan data pasar. Ya, teman-teman bisa mengacu ke referensi di buku Pak Heru jika ingin berkenalan dengan atau di modul yang akan dipersiapkan mengenai apa sih area produktif hutan alam itu. Oke. Atau yang kedua, tanah area tidak produktif dari sektor perhutanan. Ya. Nah, 2 jenis objek pajak berupa tanah ini mereka tidak menggunakan data pasar. Nanti di slide sebelumnya akan kita kenalan bahwa tanah area produktif untuk hutan alam dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk area tidak produktifnya ditetapkan atau didim oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Jadi, seluruhnya objek pajak bumi berupa tanah dinilai menggunakan pendekatan data pasar, kecuali
dua poin yang di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita berkenalan lagi dengan prosedur pendekatan data pasar. Ya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa pendekatan data pasar diawali dengan kegiatan pengumpulan data pembanding berupa data transaksi. Jika nggak ada, maka bisa juga menggunakan data penawaran. Ya. Kemudian, setidaknya kita membutuhkan 3 pembanding, 3 data objek pembanding dengan kriteria yang paling update, ya. Kemudian yang paling dekat dengan objek pajak, dan yang nilai transaksi atau nilai penawarannya terjadi secara wajar. Oke. Jadi setelah kita mengumpulkan data pembanding, langkah berikutnya adalah kita memastikan bahwa kita punya 3 data pembanding. Kemudian, setelah kita memiliki data objek pembanding, maka kita melakukan penyesuaian. Oke, dengan memperhitungkan faktor lokasi, kondisi fisiknya, jenis penggunaan, dan serta luasannya. Misalnya seperti ini. Kita akan menilai sebuah tanah yang digunakan untuk area objek perkebunan. Nah, untuk menggunakan pendekatan data pasar, maka kita setidaknya menggunakan 3 data objek pembanding yang lokasinya berdekatan dengan objek yang akan kita nilai. Ya. Nah, kemudian kita lihat apakah bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian terhadap pembanding yang sedang kita gunakan. Ya. Misalnya, di objek pajak yang kita gunakan, luasnya lebih sedikit, lebih kecil dibanding luas objek pajak yang kita nilai. Maka kemudian kita lakukan penyesuaian. Objek pajak yang kita nilai mungkin hanya 95% dari objek pajak yang kita jadikan objek pajak pembanding. Atau misal ternyata tanah yang kita nilai itu secara struktur tanahnya lebih subur, lebih tepat untuk dijadikan kebun sawit dibanding pembandingnya. Oke. Maka kita berikan penyesuaian secara positif bagi objek pajak yang sedang kita nilai. Oke. Kemudian langkah terakhir yaitu kita hitung nilai objek pajaknya dengan merata-ratakan nilai objek pajak pembanding. Oke, jadi secara garis besar ada 4 prosedur melaksanakan pendekatan data pasar. Oke, kemudian contohnya misalnya kita mempunyai 4 pembanding seperti ini. Ini pembanding 1 sampai 4 dengan kita ketahui berapa nilai per meter perseginya. Mungkin dari data transaksi atau mungkin dari data penawaran. Ya. Kemudian kita lakukan penyesuaian. Misalnya, dibanding pembanding yang nomor 1, ya, maka objek yang akan kita nilai itu berdasarkan penilaian kita itu 2% lebih tinggi nilainya dibanding pembanding 1. Maka kita sesuaikan dia menjadi 102%. Kemudian pembanding 2, kita lihat bahwa pembanding 2 ini lebih bagus kondisinya. Mungkin dia lebih luas atau mungkin kondisi tanahnya lebih tepat untuk dijadikan kebun. Maka kita lihat bahwa ternyata nilai dari objek pajak yang sedang kita nilai itu 2% lebih sedikit dibanding objek pembandingnya. Atau kita lakukan penyesuaian negatif sebesar 2%. Dan hal yang sama untuk pembanding 3 dan pembanding 4. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung nilai jual objek pajaknya? Maka tadi di prosedur nomor 4 bahwa kita menghitung berapa nilai rata-rata dari nilai setelah penyesuaian. Ya. Secara sekilas seperti ini. Jadi dari pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, pembanding 4, setelah kita sesuaikan, kemudian kita cari berapa rata-ratanya. Oke. Kemudian kita masuk sekarang ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan biaya. Pendekatan biaya secara definisi adalah penilaian yang menggunakan biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru dikurangi dengan besaran penyusutan. Ya. Jadi kita mencari berapa nilai dari objek pajak jika ia
dibangun dari awal sampai siap untuk digunakan. Kemudian dikurangi dengan penyusutan. Ya. Misalnya gini, kita mau menilai berapa nilai dari sebuah pabrik sawit, ya, pabrik kelapa sawit. Maka kita lihat bagaimana atau berapa banyaknya biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah pabrik kelapa sawit, ya. Setelah kita lihat, oh ternyata butuh biaya sekitar 1 miliar. Oke. Kemudian kita lihat ternyata bangunan yang kita nilai itu umurnya sudah 5 tahun. Maka otomatis secara logis bahwa kita tidak bisa menggunakan biaya pembangunan baru itu. Harus kita sesuaikan dengan penyusutan. Nah, jenis objek yang dinilai dengan menggunakan pendekatan biaya ada 2, yaitu pengembangan bumi berupa tanaman. Oke, mungkin ini masih sedikit belum familiar teman-teman ya. Ada pengembangan bumi berupa tanaman, ya. Oke. Berupa tanaman. Yaitu yang ada di sektor perkebunan dan ada di sektor perhutanan, ya. Jadi salah satu objek yang dinilai ketika kita menilai objek berupa perkebunan bukan hanya permukaan buminya saja, tapi juga pengembangan buminya yang berupa tanaman. Jadi, selain kita menilai permukaan buminya, kita juga menghitung berapa tegakan gitu istilahnya, atau berapa nilai dari tanaman-tanaman yang telah tumbuh di atas permukaan bumi. Karena secara logis, jika kita mau membeli atau kita mau menjual sebuah perkebunan, tentu saja harganya berbeda antara perkebunan yang sudah ada tanaman kelapa sawitnya dengan perkebunan yang belum ada tanaman kelapa sawitnya. Logis jika kita membandingkan dua objek misalnya sama persis luasnya, tapi yang satu sudah ditanami oleh kelapa sawit sedangkan yang satu belum. Pasti yang sudah ditanami kelapa sawit memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding yang belum memiliki tanaman di atasnya. Ya. Nah, dia menggunakan pendekatan biaya. Kemudian, jenis objek kedua yang dinilai menggunakan pendekatan biaya yaitu bangunan. Semua bangunan di semua sektor dinilai menggunakan pendekatan biaya. Secara sekilas, penggunaan pendekatan biaya dapat kita buat persamaannya dengan menggunakan persamaan yang ada di tayangan ini. Nah, untuk yang pertama, ya, ini adalah untuk menilai tadi pengembangan dari bumi yang berupa tanaman. Ya. Maka berapa nilai jual objek pajaknya? Oke, yaitu sebesar biaya investasi tanaman. Nah, biaya investasi tanaman ini baik di hutan maupun kebun, kita mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengampu baik perkebunan maupun perhutanan. Jadi, ketika kita mau menilai berapa pengembangan bumi berupa tanaman untuk perkebunan, maka kita mengacu pada standar biaya pembangunan kebun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Oke. Sama halnya jika kita mau menghitung berapa biaya investasi tanaman untuk tanaman perhutanan, maka kita menggunakan SPPK, standar biaya pembangunan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saat ini ketentuan yang berlaku mengatur bahwa jika kita mau tahu berapa nilai objek pajak dari tanaman, maka kita mengacu ke standar yang telah dikeluarkan oleh kementerian lain. Nah, untuk bangunan nih yang kedua, ya, kita menggunakan persamaan seperti ini, di mana biaya pembangunan baru merupakan estimasi biaya, jadi perkiraan untuk membangun suatu objek yang sama atau identik. Sedangkan biaya penggantian baru itu adalah estimasi biaya untuk membangun suatu objek yang sama fungsinya. Ya relatif sama, cuma definisinya berbeda.
Kemudian harus disesuaikan dengan mengurangi dengan konsep penyusutannya, di mana konsep penyusutannya ini ditetapkan oleh DJP menggunakan metode umur efektif. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa dalam penilaian PBB, bangunan dikenal ada dua. Ada yang berupa bangunan umum, atau ada juga yang disebut dengan bangunan khusus. Nah, bangunan umum itu misalnya ya pabrik, gedung perkantoran, itu merupakan bangunan umum. Sedangkan bangunan khusus itu bisa berupa tempat penyimpanan minyak, seperti di gambar namanya adalah tempat kilang minyak di Exxon Mobil di daerah Penajam, ya. Jadi ada bangunan umum dan bangunan khusus. Yang berbeda selain dari jenis-jenisnya, yaitu adalah tentang cara menghitung atau cara menentukan nilainya. Ya. Untuk bangunan umum, penilaiannya menggunakan teknik meter persegi, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang namanya daftar biaya komponen dan bangunan. Ya, jadi ini merupakan aplikasi. Jadi teman-teman nanti jika sudah berkenalan dengan aplikasi ini, tinggal masukkan berapa parameternya, nanti aplikasi ini akan mengeluarkan nilai dari bangunan tersebut. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Nah, definisinya adalah, ini didasarkan pada, pendekatan ini didasarkan pada kapitalisasi pendapatan yang dihasilkan oleh objek pajak. Ya, mungkin logika gampangnya adalah jika teman-teman punya uang, ya, terus mau investasi di kos-kosan. Lalu bagaimana cara gampang teman-teman mau menentukan berapa uang yang mau dibayar untuk membeli kos-kosan tersebut? Maka cara paling mudah adalah kita bertanyakan kepada penjualnya berapa harga sewa kos-kosan tersebut. Ya. Kemudian kita perkirakan, ya, berapa lama kita akan mendapatkan balik modal jika kita membeli kos-kosan tersebut. Nah, sama nih, pendekatan ini seakan-akan kita memprediksi berapa pendapatan yang akan dihasilkan oleh si objek pajak. Ya. Nah, jenis objek yang dinilai, ya, ada banyak tipenya nih. Cuman yang paling gampang adalah untuk tubuh bumi, ya ini bagian dari bumi ya. Tadi bumi ada permukaan, ada perairan, atau tubuh bumi. Nah, untuk semua tubuh bumi, baik migas, panas bumi, maupun mineral batu bara, ini semua dinilai dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Jadi dihitung berapa pendapatannya selama 1 tahun sebelum tahun pajak, itu yang akan dijadikan dasar untuk penentuan NJOP. Ya. Berikutnya, yaitu areal onshore, artinya permukaan bumi untuk hutan alam. Ya, tadi kita ketemu bahwa ternyata ketika ngomong pendekatan data pasar, ada permukaan bumi yang tidak dinilai menggunakan pendekatan data pasar, yaitu areal produktif di hutan alam. Ya, nah untuk menilai areal produktif di hutan alam menggunakan pendekatan pendapatan. Yang terakhir yaitu untuk sektor perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan dengan syarat sektor tersebut sudah memiliki hasil yang terjual. Karena kalau belum memiliki hasil terjual, tidak bisa dihitung menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi kalau belum punya pendapatan, maka kita tidak bisa menghitung berapa pendapatannya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa menggunakan pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Sebenarnya, sejauh pengetahuan saya, pendekatan pendapatan ini umumnya didasarkan pada pendapatan bersih. Namun pada ketentuan yang diatur di ketentuan mengenai penilaian PBB, untuk sektor pertambangan migas dan panas bumi menggunakan pendapatan kotor, atau bahasa di migas adalah lifting. Ya. Sedangkan untuk hutan alam, untuk minerba dan sektor lainnya, kita menggunakan pendapatan
bersih. Sedikit berbeda, tapi ini diatur seperti itu di ketentuan yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menilai nilai jual objek pajak. Ya. Kemudian, nilai pendapatan kotor ini akan dikalikan dengan angka kapitalisasi, sebuah angka yang digunakan untuk mengkapitalkan pendapatan. Oke, silakan teman-teman acu ke referensi mengenai penilaian angka kapitalisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa sih angka kapitalisasi. Intinya, kapitalisasi digunakan untuk mengkapitalkan, ya, untuk mengalihkan si pendapatan kotor atau pendapatan bersih ini menjadi sebuah nilai jual objek pajak. Nah, nilai angka kapitalisasi ini ditetapkan oleh DJP, dan untuk masing-masing sektor berbeda nilainya. Ya, sementara teman-teman cukup mengetahui bahwa rumusnya seperti ini. Tapi untuk mengenai detail penghitungannya, menghafal berapa kapitalisasinya, mungkin akan kita lebih fokus secara lebih dalam lagi untuk materi setelah UTS atau ketika kita masuk ke materi mengenai masing-masing sektor. Secara sekilas penghitungannya, kita tahu bahwa definisinya adalah pendekatan pendapatan itu mengkapitalkan pendapatan 1 tahun sebelum tahun pajak PBB. Sudah tahu bahwa di slide sebelumnya atau di tayangan materi sebelumnya bahwa 1 Januari tahun pajak merupakan saat yang menentukan besarnya PBB yang terutang. Jadi kita melihat bagaimana keadaan 1 Januari tahun pajak, bagaimana keadaan objek di 1 Januari tahun tersebut. Ya. Namun, ya, tentu saja di 1 Januari sebuah objek pajak belum memiliki penghasilan. Oke. Maka untuk mendapatkan berapa pendapatan yang bisa kita kalikan dengan angka kapitalisasi, kita menggunakan pendapatan kotor atau pendapatan bersih, tergantung sektor yang akan kita nilai, dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak PBB terutang. Jadi meskipun kita mau menilai PBB terutang di titik ini, tapi kita menggunakan berapa pendapatan kotor atau pendapatan bersedia selama 1 tahun sebelum tahun pajak. Oke, ya. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk dikalikan dengan angka kapitalisasi adalah pendapatan kotor atau pendapatan bersih 1 tahun pajak sebelumnya. Contohnya, kita ketahui bahwa jumlah lifting di selama tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah senilai 100 triliun, 120 triliun, dan 22 triliun. Kita ketahui bahwa angka kapitalisasi adalah sebesar 10,04. Pertanyaannya, berapakah NJOP tubuh bumi dari objek pajak tersebut? Oke, nah ini penting, untuk tahun pajak 2020. Ketika kita mau menghitung berapa NJOP untuk tahun pajak 2020, maka kita akan melihat, tentu saja ini dengan menggunakan pendekatan pendapatan, kita akan melihat berapa pendapatan dia. Dalam hal ini migas, kita menggunakan pendapatan kotor selama 1 tahun sebelum tahun pajak. Maka NJOP tahun pajak 2020 menggunakan lifting tahun 2019 dikali dengan angka kapitalisasi. Ya, hasilnya segini. Yang teman-teman perlu perhatikan bahwa ketika kita mau menghitung berapa NJOP tahun pajak 2020, kita menggunakan lifting tahun 2019. Nah, selain ketiga metode tersebut, ada beberapa objek pajak yang tidak bisa dihitung menggunakan 3 pendekatan tersebut. Atau mungkin lebih tepatnya, yang diatur, ya, tidak menggunakan 3 metode yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada beberapa yang ditetapkan langsung oleh DJP. Ya. Apa yang pertama adalah
untuk tubuh bumi sektor pertambangan. Tadi kita tahu bahwa tubuh bumi sektor pertambangan dihitung menggunakan pendekatan pendapatan, ya. Namun bagaimana jika pertambangan tersebut masih dalam tahap eksplorasi atau pertambangan tersebut masih melihat atau masih dalam rangka survei di titik mana nih yang paling bagus untuk mulai pengeboran minyak, ya. Artinya belum ada hasil bumi yang tertambang dari sebuah objek pajak, ya. Tentu saja sulit menilainya, ya. Maka itu ditetapkan oleh DJP bahwa nilai tubuh bumi untuk sektor pertambangan yang masih dalam tahap eksplorasi ditetapkan sebesar 140 per meter persegi. Termasuk juga, ya, ada areal tidak produktif untuk sektor perhutanan. Ya, tadi kita tahu di slide depan bahwa untuk bumi berupa permukaan tanah itu digunakan pendekatan data pasar kecuali dua, yaitu area produktif hutan alam dan area tidak produktif sektor perhutanan. Kemudian untuk sektor perairan, jika belum ada hasil tangkapan, maka ditetapkan sebesar 140 per meter persegi. Saya rasa dua kasus ini sangat mirip, ya. Sama-sama menggunakan pendekatan pendapatan, namun jika belum ada hasil tangkapan atau tidak ada hasil produksi, maka menggunakan nilai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Sama halnya dengan objek pajak permukaan bumi offshore, atau artinya adalah permukaan laut, baik yang digunakan oleh sektor migas maupun oleh sektor lainnya, selain subsektor perikanan tangkap dan budidayakan. Jadi selain yang ada di sini, ya, selainnya, maka dia menggunakan nilai yang ditetapkan oleh DJP yaitu sebesar 11.458 per meter persegi. Oke, tolong dibedakan. Nilai di sini adalah tubuh buminya, ya. Ini adalah permukaan buminya, ya, beda. Nah, contoh dari untuk areal tidak produktif sektor perhutanan ini menggunakan cap dirjen. Okay. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa nilai bumi per meter persegi areal tidak produktif dari perhutanan ditentukan untuk Pulau Sumatera ini nilainya, untuk Pulau Jawa ini nilainya. Okay. Ini adalah contoh nilai atau contoh NJOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi untuk mereview bahwa penilaian NJOP secara garis besar sebenarnya ada 4. Meskipun yang diatur di Undang-Undang PBB ada 3, yaitu ada yang menggunakan pendekatan data pasar, ada yang menggunakan pendekatan biaya, dan ada yang menggunakan pendekatan pendapatan. Namun dalam hal ketiga pendekatan ini dirasa kurang tepat, maka beberapa objek PBB NJOP-nya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, selesai sekian dulu untuk materi kali ini. Insya Allah kita ketemu di materi untuk pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.